Salam sehat sahabat. Mumpung cuaca cerah di awal bulan Oktober. Jadi siang ini saya ke rumah sakit untuk pengambilan sampel darah untuk cek lab, khususnya cek lab HB bulanan. Seperti apa HB saya bulan ini atau bulan-bulan yang lalu? Biasanya HB bagus ya, rata-rata 11,7, 11,4 atau antara 10 sampai 12. Itu berlangsung sejak saya gagal ginjal 12 tahun yang lalu, atau sejak cuci darah. HB saya selalu normal. HB yang normal itu beruntung ya, karena berguna untuk stamina kesehatan kita, kesehatan jantung, untuk metabolisme tubuh kita yang terus membutuhkan oksigen yang cukup, saturasi oksigen kita juga terus cukup. Tapi HB ini bukan soal untung-untungan, makan banyak lalu HB-nya bagus, enggak begitu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nanti setelah cek lab ini saya bagikan buat sahabatku ya. Salam sehat. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Sahabat, butuh waktu 30 menit untuk menunggu hasil lab. Jadi saya bisa berkisah mengenai HB ya. Ada banyak pertanyaan dari sahabat, makan apa sih yang bisa meningkatkan HB? Nih, ya, kita sering lupa bahwa mengenai HB itu ada dua hal penting. Ingat, dua hal penting. Satu, mempertahankan HB supaya HB kita tetap stabil. Itu penting. Yang kedua, memproduksi HB. Nah, jadi pertanyaannya jangan hanya mengenai bagaimana memproduksi HB, tetapi bagaimana mempertahankan HB kita selama mungkin. HB itu seperti uang, ya. Gimana sih supaya kita punya uang terus, supaya dompet kita isi terus, ATM kita ada isinya terus? Ya berusaha, bekerja, mengumpulkan uang, memproduksi uang, supaya kita punya uang terus. Tetapi kalau kita boroskan uang itu, ya, cepat habis, diboroskan, ya nggak punya uang, dompetnya kosong, ATM-nya kosong, kita nggak punya cadangan. Ya. HB juga begitu. Tubuh kita ini luar biasa, ya. Tubuh kita ini luar biasa. Kita tidak perlu memproduksi HB, nggak perlu. Kita cuma perlu berusaha menyediakan bahan bakunya, menyediakan kesempatan tubuh kita memproduksi HB. Tubuh kita melalui organ-organ tubuh kita memproduksi HB dengan sendirinya, produksi sendiri, ya. Nah, kenapa HB kita cepat merosot? Ya karena boros, cepat mati, dihambur-hamburkan, nggak dipelihara. Nah, bagaimana memelihara HB? Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Sahabatku, HB atau sel darah merah itu umurnya 120 hari. Itu pada orang sehat, orang yang darahnya tidak tercemar oleh urium, urea, ampas-ampas metabolisme.
Kalau darah kita kotor, ya, HB, sel darah merah itu umurnya lebih pendek, lebih cepat hancur. Ya, sel darah merah yang dewasa, yang beredar itu cepat hancur. Lalu sel darah yang masih piik-piik, ya, yang baru diproduksi, yang masih nempel di pembuluh tepi, ya. Jadi sel darah merah itu begitu lepas dari sumsum tulang belakang, kita masih menempel di pembuluh darah tepi, masih piik, butuh 1-2 hari menjadi remaja, dewasa, matang, ya. Setelah matang baru dia beredar. Nah, yang kecil-kecil, yang piik-piik itu ikut mati kalau darah kita nggak bersih. Itu sebabnya supaya sel darah merah kita, HB kita bertahan lama, tidak cepat turun, kita harus menjaga kebersihan darah kita. Caranya 2. Yang pertama, HD adekuat. Sudah ada videonya, ya, dilihat lagi, HD adekuat. Yang kedua, jangan mengotori darah. Jangan makan banyak-banyak, nanti darahnya kotor, uriumnya tinggi, darahnya cepat mati. Ya, makan dengan nutrisi yang cukup, tidak kurang tapi tidak berlebihan. Ada pola makan juga yang sudah saya upload, coba dilihat lagi, ya. 2 itu modal untuk mempertahankan sel darah merah kita supaya awet. Yang dewasa awet, yang kecil tumbuh, ya. Sel darah yang masih di pembuluh tepi itu tidak mati, tapi menjadi dewasa. Itu kiat mempertahankan sel darah merah. Apalagi yang diperlukan untuk mempertahankan sel darah merah? Oke, saya cek dulu ya, apakah hasil labnya sudah jadi. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Ya, makasih. Sahabatku, labnya sudah jadi. Kita cek sama-sama ya. Ini lab bulanan tapi grogi juga, ya. Deg-degan melihat hasilnya. Kita buka sama-sama, oke? Berapa HB-nya? Kita lihat. Wow. HB-nya 12,0. Sebab kau yang terindah melukis hidup. Sahabatku, lumayan hasilnya ya, 12. Meskipun setiap bulan cek HB tapi deg-degan juga. 12 itu hasil yang baik, bagus. 10-12 itu bagus. HB 10 itu cukup. Di bawah 10 itu kurang. Kalau 9 itu kurang. 8 tidak bagus. 7 sangat tidak bagus. Di bawah 7, 6, 5 itu berbahaya. Jadi pertahankan HB tetap di angka 10-12. Itu membantu kesehatan jantung kita. Ya, nggak ngoyo, nggak berat, nggak mudah bengkak jantung kita. Kita juga punya stamina yang baik, sehat, nggak mudah lelah, tidak sesak nafas. Sebenarnya saya deg-degan, ya, dengan lab setiap bulan HB. Kenapa? Karena sesungguhnya saya sedang menguji
metode saya, cara saya, apa yang saya lakukan untuk mempertahankan HB selama 12 tahun ini, apakah cukup confirm, cukup layak untuk dicontoh oleh teman-teman gagal ginjal? Atau apakah HB saya 12 itu hanya untung-untungan? Nah, ini yang bikin saya deg-degan. Sekarang saya cukup yakin bahwa dua hal yang saya katakan dalam hal mempertahankan HB stabil, normal 10-12 adalah satu, mempertahankan sel darah merah kita selama mungkin. Ini penting sekali. Caranya tadi sudah saya sebutkan, HD adekuat, bersih, urium kita kembali normal. Yang kedua, atur pola makan. Keduanya ada video di YouTube saya ini, silakan dilihat lagi. Dengan mengatur pola makan yang baik, nutrisi kita cukup, tetapi urium tidak tinggi, urium harian kita tidak tinggi, sehingga sel darah merah kita yang sudah matang, yang sudah dewasa, tidak cepat-cepat rusak, mati, musnah. Dan sel darah yang baru keluar dari sumsum tulang belakang, ya masih piik-piik, ya masih muda, masih menempel di pembuluh darah tepi, ya, di tepian pembuluh darah, itu tidak mati. Dengan dibantu vitamin B12, asam folat, sel darah yang masih piik yang disebut retikulosis ini, retikulosit, tumbuh menjadi dewasa sehingga sel darah kita stabil. Nah, setelah kita berhasil mempertahankan sel darah merah selama mungkin, sekarang giliran kita untuk memproduksi sel darah merah yang baru. Bagaimana tubuh kita memproduksi sel darah merah? Tadi saya katakan, kita nggak usah berusaha susah-susah. Tubuh kita memproduksi secara otomatis. Kita hanya perlu menyediakan bahan baku. Apa bahan bakunya? Nanti, ya, di periode kedua, di bagian kedua akan saya jelaskan bagaimana kita terus bisa memproduksi sel darah merah. Apa yang harus kita cukupi? Zat-zat pendukung apa saja yang harus kita sediakan? Aktivitas apa yang membuat tubuh kita mampu berproduksi secara maksimal? Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Mohon maaf sahabat, terpaksa 2 session untuk HB ini. Ini karena begitu pentingnya HB untuk kesehatan kita sebagai pasien cuci darah. Sampai jumpa pada sesi kedua, memproduksi sel darah merah. Tetap semangat sahabatku, tetap bergairah, ya. Tetap sehat, happy, karena cuci darah ini seru, ya. Menjadi pasien cuci darah itu seru. Salam sehat. Sebab kau yang terindah melukis hidupku.